siang teman-teman semuanya. Kali ini kita kedatangan sebuah AC baru. Kita akan mereview AC sub tipenya AH AP5 SSY. Ini sub Thailand ya, bukan sub yang Cina. Kalau yang sebelum-sebelumnya yang sering saya review kan sub yang keluaran Cina. Kali ini kita sekali-sekali review yang keluaran Thailand. Ini kita buka indernya. Ini dia AC-nya. Ini tampilan masih belum kita buka, masih pastikan. Dia striping warna biru. Terus dalam kardusnya di sini ada kartu garansinya dan remote. Ini kelengkapannya kita sampai deh. Ya ini dia. Ini ada remote, kartu garansi dan manual booknya, petunjuk pengoperasiannya. Dia satu paket pada kardus indoornya. Terus kita buka lagi ya. Iya, itu yang remote sub yang lama ya. Yang lama itu sub Cina, kita ganti baru sub yang Thailand. Jadi kayak gini tampilannya. Tampilan dari atasnya. Seperti ini ya. Ini tipe apa? SSY gini dia plasma ya, plasma cluster. Jadi ada ikonnya plasma cluster di tengah ini. Terus di sini pada nameplate-nya ada keterangannya konsumsi dayanya 390 watt. Ini AC standar, hanya saja dia udah plasma cluster ya. Terus itu ada ampere 1,9. Nanti aktualnya tetap akan kita ukur ya, aktualnya berapa ampernya. Ini tampilannya dari samping-sampingnya. Terus di sini ini ciri khas dari sub Thailand. Di sini ada tulisannya please remove pad inside. Jadi di dalamnya sini tuh ada styrofoam yang buat mengganjal cover biar pas delivery dia nggak terguncang ya. Jadi nanti kita dilepas. Banyak juga sering saya temuin tuh ini nggak pernah dilepas, nggak tahu apakah nggak paham bagaimana nanti ya. Oke, lanjut kita buka. Banyak banget lakbannya dia. Ini lakban. Lakban. Coba sebentar. Nggak kelihatan kameranya, Dek. Tuh. Ini tampilan dari depannya. Paketnya. Ini lakbannya penuh. Ini lakbannya banyak banget yang Thailand tuh. Ini ciri khasnya dari dulu begitu. Gak tahu kenapa. Banyak banget lakbannya. Jadi ini tampilan di belakangnya, bagian belakangnya ya. Di sini ada bracketnya. Di sini ada penutup terminal kelistrikannya, baterai di sini dan skru itu buat masang indoornya ya. Bracketnya biasanya kan kalau teknisnya ada yang pakai paku, cuma kalau yang bagus sebenarnya pakai skru. Ini jangan lupa styrofoamnya kita buang. Terus kelengkapannya apalagi nggak ada. Nanti akan saya kasih tahu deh. Salah satu saya nggak suka dengan tipe ini. Nanti saya kasih tahu alasannya.
Bukan semata karena kualitas ya, enggak, tapi untuk proses pemasangan lah. Jadi ini adalah nepelnya, dan yang model begini tuh bisa dipastikan tidak terisi gas di dalamnya. Ini AC baru, ini kita lepas. Bentar, agak kencangan kayak Inggris. Jadi ini kalau kita lepas gitu dia nggak terisi gas di dalamnya. Jadi kalau yang terisi gas tuh penutupnya bukan nepel ya, tapi bukan nepel kuningan, tapi dop plastik bahannya. Di situ terisi gas. Dengan kata lain, kita sekarang nggak bisa menentukan unit ini evaporatornya ada kebocoran atau tidak, reject atau gimana kan bisa saja. Karena juga saya sering kejebak lah, dalam artian kejebak karena setelah dipasang ternyata bocor. Jadi kalau yang ngasih Cina, apalagi sub Cina itu ya, kecuali sub Cina yang terbaru ya, yang tipe YCYN itu dia juga nggak terisi. Kalau yang tipe UCY, UCYN, VEY itu ada. Jadi kalau kita buka dia ada gasnya. Itu lebih aman buat teknisi pasangnya lah. Jadi kita nggak terjebak dalam artian ya. Ya lanjut kita buka covernya. Lakbannya abrek. Mungkin ini AC yang paling banyak lakbannya. Belum ada merek lain. Nah, ini kita lepas dulu. Wah! Mana tadi obengnya ya? Sini dulu. Jadi untuk buka cover depannya dia ada 2 buah skru ya. Semua sama untuk sub Thailand. Kurang lebih sama ya. Begini semua rata-rata. Ya, mau. Ini di sini. Ya, Oma. Ini terus kita tinggal tarik aja. Masih ada lakbannya juga. Masih yang rekor masih yang paling penuh dengan lakban. Nah, ini udah bisa kita lepas cover depannya. Saya cek, saya tunjukin di sini evaporatornya bagian dalam-dalamnya. Ini evaporatornya yang bagian kanan. Dan di sini tidak ada lapisan anti karat ya. Entah itu bluefin atau goldfin, nggak ada evaporatornya ini. Putih polos. Tidak ada anti karat ekstra. Jadi untuk tipe ini kelemahannya kalau terjadi kebocoran di evaporator, kebanyakan itu di paling bawah sini di dasar pipa yang menempel pada bak drain. Karena kalau bak drainnya itu mampet, otomatis di sini gampang penuh, dia terendam terus menerus. Di sini gampang keropos. Kalau di sini aman, dia berpotensi kebocoran pada tengah-tengah evaporator dan itu susah perbaikannya. Susah untuk sub Thailand ya. Kelemahannya di situ. Terus di sini UB-nya perhatikan, di sini warnanya hitam, dia di coating ya, anti karat, dan jarang sekali ada kasus bocor pada uben sebelah kiri. Beda dengan AC-AC lainnya yang sering bocor di sebelah kiri. Dia paling sering bocornya di kanan, yang di sini mepet besi, besinya karat, biasanya gesek, atau di tengah-tengah evaporator. Sedangkan kekurangannya lagi untuk tipe ini tidak tersedia kabel power, jadi kita masang di terminalnya. Biasa kalau yang asli lain udah ada kabel power, bahkan udah ada stop kontaknya, stekernya gitu maksudnya. Yang ini enggak, kita harus masang pada terminal. LN ini untuk power dan 1N ini untuk ke outdoornya. Ini penempatan sensornya. Ini daun swingnya cukup lebar ya, panjang dan lebar. Ini bisa pakai remote, sedangkan untuk ini manual. Swing dalamnya ini tipe ini manual ya, bisa kita arahkan manual pakai tangan begini. Misalnya bagian kiri, bagian kanan kayak gitu ya. Dan di sini adalah letak dari plasma clusternya. Di sini 2 buah kabel ini kabel plasma clusternya. Oke, lanjut.
Oh ya, untuk dimensinya ini AC itu ya besar banget ya, banyak. Coba perhatikan posisi panjangnya indoor dengan kardus outdoor aja, dia masih lebaran, masih panjangan indoornya. Jadi kurang lebih kalau keramik itu 40 cm, di situ 20, 60, 70 cm atau 80 cm. Ini panjang banget, dimensi ini sangat besar. Jadi kalau nggak cocok misalkan untuk dipakai 2 ruangan gitu nggak cocok, karena dimensinya terlalu besar. Nanti lubangnya akan sangat besar. Cuman menangnya anginnya, hembusannya lebih banyak, airflow-nya lebih banyak karena dimensinya lebih besar. Sekarang kita buka kardus bagian. Udah nggak ada apa-apanya. Ini ada tulisan jangan diinjak. Diinjak. Terus ini juga salah satu ciri dari SAP Thailand ya. Di sini ada kardus buat pengganjal kipas. Jadi jangan lupa ini dilepas ya. Ini kipasnya biar nggak gerak gitu loh maksudnya. Itu aja, nggak ada kelebihan lain, nggak ada. Sedangkan kita cek spesifikasi di ordernya. Kalau lebih tulisan template-nya sama dengan yang di indoor tadi ya. Di sini tertera dayanya 350 watt atau 1,9 ampere. Terus jenis refrigerantnya R32 dan lain-lain lah. Terus di sini ada keterangan ikon kuning dan ini menjadi ciri khas dari SAP juga. Stiker kuning ini peringatan AC dapat menjadi kurang atau tidak dingin jika tidak dilakukan proses vakum selama proses instalasi. Jadi vakum itu mutlak ya, wajib. Misalkan ada teknisi yang bilang nggak perlu divakum. Nah, saya udah puluhan tahun nggak masing-masing nggak divakum nggak apa-apa. Itu R22 ya, beda jenis bukan jenis refrigerantnya sebenarnya, tapi jenis olinya yang bedakan. Terus kita cek bagian luarnya. Kondensornya ini dia tembaga, tapi dia nggak ada anti karatnya ya. Ini entah goldfin atau bluefin gitu ada. Terus kelebihan lagi dari yang tipe ini ada penutupnya untuk nepelnya, jadi lebih rapi. Kalau SAP Thailand misalkan yang tipe SAY gitu ya, bukan plasma, di situ nggak ada penutupnya. Ini ada penutupnya, lebih cantik aja lah, lebih rapi dilihatnya. Untuk dimensinya dia nggak terlalu besar, kecil ya. Menurut saya ini SAP yang ini tuh kecil lah dimensinya itu. Dengan panjang kurang lebih, kita ngitung keramik aja ya, 40, kurang lebih di 55 cm lah. Tingginya juga sama, kurang lebih 55 cm. Itu minimalis, desain ordernya nggak terlalu besar. Beda banget ya dengan SAP yang tipe ZCN yang kemarin saya review juga. Itu ZCN besar banget, bongsor. Nah, ini kelemahan juga dari tipe ini. Tapi ini penyakit dari dulu sih, sebenarnya resiko yang nggak bisa dihindari ya, karena model cover depannya ini dia slot aja. Jadi satu buah skru atau baut di sini, dan di sini tinggal digeser gitu dong, buat ngelepas kalau kita mau nyuci, ngebersihin apa. Dan resikonya apa? Karena di sini nggak solid ya, di sini, ya kayak gini. Dan ini resiko akan getar, tapi getarnya solusinya gampang sih, tinggal diganjel dikit pakai spon gitu dikit di sininya bisa. Sela-selanya lah, yang penting nggak berisik aja. Oke, lanjut kita pasang aja ya. Ya, AC udah kita pasang. Ini kurang rapi karena ini kan cabutan dari AC lama, tempat posnya AC lama. Jadi pas wallpapernya itu nggak simetris. Mungkin nanti kan mau dirapihin ulang. Jelas kita fokus ke pengoperasiannya aja ya. Ini saya jelasin penggunaan remote-nya. Di sini on off-nya. Terus ini modenya itu hanya yang icon salju ini yang cool ya. Selain itu nggak dingin. Jadi modenya ada beberapa mode. Kita pencet. Nah, ini mode. Terus yang dingin hanya itu aja ya. Selain itu nggak dingin. Kayak ini itu mode dry, itu buat mengatur kelembaban. Sedangkan ini tuh auto. Terus setelan suhunya diatur otomatis oleh setelan pabrikan. Nah, kalau ini bisa kita suka-suka. Ini mode cool, suhunya bisa kita sesuaikan. Misalkan ada yang terbiasa di 25 atau senang di 24, suka-sukalah. Terus ini plasma cluster. Plasma cluster kalau kita pencet, nah lampu indikatornya akan mati di sana ya.
Kalau kita onin lagi di sini akan nyala. Sana gitu kurang lebihnya. Terus di sini ada mode comfort. Comfort itu nyaman, artinya kipasnya akan disetel senyaman mungkin. Nyaris nggak ada suaranya, pelan banget kipasnya. Itu buat kenyamanan pengguna aja. Cuma kan ada yang sukanya kipasnya kencang, ya udah kita batalin tipe ini, mode comfortnya tinggal pencet lagi. Terus di sini ada mode baby. Mode baby perhatikan ya. Ini kalau kita pencet mode baby, swingnya akan naik ke atas dan kipasnya akan disetel sangat pelan. Ini untuk kenyamanan bayi ya, kenyamanan bayi. Makanya di sini ada ikonnya gambar kepala bayi bayi gitu. Kita pencet lagi, terus dia kembali ke setelan awalnya lagi. Jadi daun swingnya dia akan mengarahkan ke sesuai setelan kita yang awal tadi. Terus di sini ada lagi fitur jet. Jet ini fitur yang paling kencang. Coba perhatikan kalau kita pencet jet. Nah, anginnya swingnya itu akan mengarah ke bawah. Harus ke bawah, paling bawah lah. Terus anginnya paling kencang. Ini fitur jet stream. Kalau di AC lain mungkin ada yang namanya turbo kayak gitu. Sini kita batalin. Ini buat ngatur kecepatan kipas. Jadi di sini kecepatan kipas itu bisa diaktifkan kalau hanya saat modenya cool ya. Selain cool nggak bisa diatur. Jadi kayak gini. Ini auto. Auto itu kadang pelan, kadang kencang, kadang sedang. Dia otomatis menyesuaikan suhu aktual ruangannya. Terus ini kita setel, misalnya ini cuman barnya cuma ada satu, itu berarti dia pelan. Terus dua itu sedang, dan yang ketiga itu kencang, gitu ya. Terus di sini ada mode ini ada mode ini sebenarnya mirip-mirip dengan comfort sebenarnya itu. Arah anginnya itu dia akan ke atas, jadi nggak kena badan langsung. Coba perhatikan ya. Nah, kalau comfort tadi itu agak setengah, sedangkan yang ini tuh lebih tinggi lagi anginnya. Bedanya anginnya lebih tetap kencang, nggak sepelan yang model comfort atau model baby tadi gitu. Harus kita matiin. Terus di sini swingnya, coba perhatikan. Kalau kita pencet, cuman di display remote-nya nggak ada indikator untuk swingnya ya, cuman di situ gerak ya. Jadi swingnya akan auto naik turun otomatis. Itu turun. Terus perhatikan dia gerak. Jadi kalau untuk mengatur swing yang vertikal ini naik turun, usahakan tuh pakai remote, jangan dibiasakan pakai tangan ya. Jadi misalkan pengen segini ngadepnya tinggal pencet lagi, otomatis dia akan berhenti kayak gitu loh. Terus kalau yang ini di sini nggak ada. Ini swing yang horizontal itu seperti yang dalam tadi yang saya jelasin di awal tadi, itu dia yang tipe ini manual ya. Jadi di sini kan remote-nya kan produksinya universal. Jadi di remote-nya ada fiturnya, tapi di AC-nya itu sebenarnya nggak ada kayak gitu. Terus di sini ada fitur clean. Clean itu untuk mencuci otomatis ya. Jadi saat AC-nya mati, AC mati, kita pencet clean, dia nanti akan mencuci otomatis. Cara kerjanya itu kalau nggak salah kipasnya itu mati, sedangkan kompresor nyala. Jadi nanti akan terbentuk lapisan es di evaporator, terus dikuras sendiri. Jadi mirip-mirip cuci salju, tapi ya itu mengangkat kotorannya dengan memanfaatkan salju pada es pada evaporator itu. Prosesnya itu lama ini. Kalau ini saya baca keterangannya itu kurang lebih 40 menit ya. Di buku petunjuknya ada penjelasannya, jadi silakan dibaca aja. Terus kalau ini untuk display itu hanya untuk ini deh, tuh ion. Jadi kalau ini ionnya aktif, tapi lampunya itu kadang silau, jadi bisa dimatikan kayak gitu. Terus ini untuk timer itu pengaturan waktu on off bisa mati otomatis, hidup otomatis kayak gitu ya. Tinggal ini diatur aja. Teman saya mah jarang sih ngaktifin fitur timer mah ya. Oke, lanjut kita bahas di outdoornya. Ini outdoor udah selesai running, tinggal finishing aja ya. Ini kita ngecek tekanan dan ampernya dulu. Ini outdoornya nggak begitu berisik karena masih baru sih.
kayak gitu ya. Coba perhatikan di sini ampere aktualnya tertera 1,9 ampere. 1,9 ampere, di nameplate-nya juga 1,9 ampere. Sedangkan untuk tekanan freonnya itu di 172. Ini pipanya tadi saya kurang lebih 5 meter panjangnya ya. Lumayan panjang sih pipanya. Dan tidak ada penambahan freon. Jadi freonnya itu udah ada bawaan dari AC-nya. Nggak perlu ditambah lagi nih, cukup 172 PSI, sedangkan di sini ampere 1,9. Terus ciri-ciri AC normal tuh kayak gini ya. Kalau di sini kita pegang ini, di sini berembun, coba perhatikan. Ini berembun, dingin, ngembun itu normal. Kalau kondisi AC freonnya kurang, atau ada kebocoran, jadinya di sini nanti jadi batu es ya. Jadi batu es, otomatis AC jadi nggak dingin. Jadi indikatornya freon bocor itu pertama-tama itu muncul bunga es di pipa yang kecil. Kalau ini kan pipa besar, tapi kan ukurannya ini lebih besar, ini 3/8, ini 1/4. Jadi pipa yang atas ini buku es itu menandakan ada kebocoran. Tipe ini nggak ada kode errornya, jadi kalau AC-nya bocor tuh nggak bakal mati. Beda sama Sapcina, yang Sapcina itu muncul kodenya F0 ya. Terus kalau yang Sapcina yang baru itu ada yang kodenya LC ya, LCOL apa kalau nggak salah itu. Kalau yang sub Thailand nggak ada kode errornya. Untuk kebocoran freon tuh yo tahu-tahu nggak dingin aja. Ini ada 3 buah kertas. Satunya itu petunjuk pemasangan untuk instalasi, untuk teknisi, buku panduannya barangkali, atau konsumen barangkali pengen masang sendiri. Di sini sudah ada keterangan cara pemasangannya ya. Nggak serumit yang dibayangkan kok masang AC itu. Terus ini untuk konsumen juga, ini petunjuk pengoperasionalannya, macam-macam lah, fungsi-fungsi remote dan lain-lain. Jadi harap dibaca ya agar nggak salah. Kadang kayak gini saya ngejelasinnya kan nggak sedetail mungkin gitu, nggak seperti aktualnya. Kadang juga salah penyampaian, saya salah ngomong maksudnya ya. Kadang saya pengen ngomong A, ternyata saya namanya kalau bikin konten gini, kadang kita nggak selalu fokus. Jadi dibaca buku pengoperasiannya. Terus ini untuk garansinya, saya mau menyoroti garansi untuk tipe ini. Garansinya nih, produk air conditioner tipe split, jangka waktu 12 bulan. Cakupan garansinya itu spare part dan biaya perbaikan, tidak termasuk filter. Nah, filter yang dimaksud di sini tuh filter di evaporator itu untuk ACC lain tuh biasanya ada filter karbon ya, yang ada masa expirednya biasanya 1 tahun. Dan yang untuk yang sap yang ini tadi nggak ada, emang nggak ada bawaannya filter karbonnya nggak ada. Terus ini jangka waktunya 12 bulan itu berarti 1 tahun ya. 1 tahun itu spare part dan biaya perbaikan. Jadi tidak gratis semua maksudnya gitu. Misalkan ada kebocoran di evaporator itu digaransi. Misalkan kipasnya mati itu digaransi. Misalnya nggak bisa diremote nih, sensor modulnya mati itu masih digaransi. Terus untuk kompresornya sendiri itu jangka waktunya 120 bulan, berarti 10 tahun itu untuk kompresor untuk model tertentu. Dan di sini saya belum dapat pencerahannya, ini maksudnya model tertentu itu yang gimana gitu saya kurang tahu, karena semua sub Thailand ini hampir semua AC ya, terutama sub itu semua di kardus itu pasti tertera garansi 10 tahun semuanya. Jadi sedangkan di sini ada tulisannya kompresor untuk model tertentu. Nah ini saya kurang paham, atau ini yang mungkin AC untuk model floor standing atau AC kaset, kurang tahu juga ya. Di sini untuk klaim garansi itu syaratnya gampang banget. Yang untuk semua AC ya, ini saya kasih tahu triknya untuk pengajuan klaim garansi. Jadi kartu garansi ini jangan diapa-apain, jangan diisi, jangan dioret-oret, udah biarin gini aja apa adanya, disimpan yang rapi. Terus sama nota pembeliannya harap dicantumkan. Jadi biasa kalau kita beli online tuh ada nggak ya? Ada notanya nggak ya? Berupa apa? Ada nota tertulis nggak ya? Paling nota screenshot ya. Iya, itu juga bisa kok dijadikan kalau kita beli online itu bisa data transaksinya kan ada. Di situ yang penting bukti pembelian dan kartu garansi disimpan.
Jadi untuk klaim garansi tinggal telepon ke call centernya aja, udah beres. Di sini ada nomor service centernya. Kalau mau ngubungin yang nomor pusatnya di sini, atau di sini juga ada telepon Medan, Pekanbaru, Batam. Di sini ada nomor teleponnya, bisa dihubungi langsung ya. Jadi kesimpulannya untuk AC sub tipe ini AH AP5 SSY atau AU. Jadi depannya AH itu untuk kode indoornya, sedangkan outdoornya tuh AU. Secara keseluruhan AC ini sebenarnya biasa aja. Yang istimewa itu hanya di plasma clusternya. Karena desain sih oke, saya senang desainnya indoornya itu cantik lah. Hanya saja itu masih berupa lampu indikatornya itu belum digital. Menurut saya sih udah ketinggalan, karena zaman sekarang udah serbanya modelnya displaynya digital disertai kode error. Jadi memudahkan untuk pencarian kerusakan. Sedangkan yang tipe ini belum ada seperti itu. Terus lagi yang tipe ini kekurangannya tidak ada anti karat berupa goldfin atau bluefin. Kalau yang sub plasma yang umumnya yang dulu itu semuanya bluefin biasanya itu. Bluefin. Tapi yang tipe ini sekarang kok nggak ada anti karatnya, juga kurang tahu. Bukan berarti AC-nya gampang bocor, enggak. Cuman namanya kita sebagai pembeli kan pengennya kan AC awet. AC kalau dikasih anti karat kan lebih tahan lama gitu lah maksudnya. Untuk tipe di atasnya itu tentu ada, cuma kalau untuk tipe standarnya nggak ada. Ini itu bisa dibilang AC plasma tipe standar ya. Dan untuk konsumsi listriknya boros banget. Menurut saya pribadi ini dibanding dengan merek lain, dengan kapasitas BTU-nya nggak nyampe 5.000 ya, hanya 4.900 sekian, nggak nyampe 5.000 BTU. Dia ampernya udah 1,9. Sama Hisense yang 5.000 lebih aja, dia Hisense cuma 1,4 atau 1,5. Tuh jauh. Terus apalagi sama yang YCYN yang sub Cina yang terbaru, yang saya review kemarin tuh ampernya cuma 1,1 ampere. Jadi selisihnya itu 0,8 ampere tuh setara kulkas satu buah kulkas, kan sangat lumayan lah perbedaannya. Cuman dinginnya emang bagus banget dinginnya. Nyala sebentar aja dinginnya udah nyes banget. Cuman ya itulah pertimbangan juga kan, kita konsumsi listriknya juga. Jadi kalau saya boleh nyaranin sih, kalau ngejarnya listriknya yang hemat bisa ambil sub yang Cina. Kalau ngejarnya kalau mengabaikan listriknya bisa pakai tipe ini. Menangnya tipe ini udah plasma cluster ya, udah ion plasma cluster. Kalau yang sub Cina nggak ada ionnya. Sama-sama sub sejauh ini untuk klaim garansi sub juga gampang. Bukan merek abal-abal yang garansinya itu lama. Kalau sub enggak, gampang, prosesnya cepat, mudah lah untuk pengajuan klaim garansinya. Oke, jadi demikian ini ulasannya. Barangkali ada salah-salah kata, mohon dimaafin. Itu hanya kebanyakan tuh semuanya itu hanya berdasarkan pengalaman atau asumsi pribadi ya. Jadi sejauh ini saya memakai saya sebagai teknisi AC kurang lebih sering nangani problem berbagai macam merek. Jadi kurang lebihnya saya tahu ini kelemahannya di sini, tipe ini di sini. Tapi barangkali saya salah ya, mohon dimaklumi aja ya, atau dikoreksi. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih.